Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya di sini akan menjelaskan tentang training zone. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya nih ya, kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hanif Alivia dari kelas 3E yang ber-NPM 19 10 63 10 70 154 dari prodi PJKR, yaitu Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, selanjutnya itu ada pengertian latihan. Latihan menurut Soeharto tahun 1993 adalah suatu proses penyempurnaan atlet secara sadar untuk mencapai prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik, teknik, taktik, dan mental yang teratur, terarah, meningkat dan bertahap, meningkat, bertahap, meningkat, dan terakhir berulang-ulang waktunya. Nah, yang kedua itu ada tujuan utama latihan. Di sini tujuannya itu ada 4. Yang pertama, aspek fisik. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, yaitu faktornya amat penting bagi atlet. Yang kedua, latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir penguasaan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga. Yang ketiga, latihan taktik. Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu ada latihan mental. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan atau maturitas. Yang ketiga itu ada pengertian zona latihan atau training zone. Dasar perhitungan training zone adalah denyut nadi maksimal atau yang disingkat dengan DNM sama dengan 220 dikurang usia. Nah, di sini tuh ada banyak banget jenis-jenis denyut nadi. Yang pertama itu ada denyut nadi basal, adalah denyut nadi yang dihitung bangun tidur, tetapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. Jadi kamu sebelum beraktivitas atau ngapa-ngapain itu kamu hitung dulu denyut nadinya apakah maksimal atau tidak. Yang kedua ada denyut nadi istirahat, adalah nadi waktu tidak melakukan aktivitas. Jadi kita tidak melakukan aktivitas nih, misalkan cuma tiduran aja. Terus kita hitung denyut nadi kita apakah mencapai maksimal atau tidak. Biasanya maksimalnya itu 60 sampai 80 detik per menit. Yang ketiga itu ada denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal. Maksudnya itu kita lagi latihan nih. Terus sama pelatih kita, denyut nadi kita harus mencapai 60 sampai 90% detak per menit. Nah, kalau misalkan tidak mencapai tujuannya itu kita harus menambah speed kita. Yang terakhir ada denyut nadi pengalihan. Denyut nadi pengalihan adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan fisik. Nah, jadi setelah kita latihan fisik, kita langsung menghitung denyut nadinya apakah maksimal atau tidak. Yang keempat, ada menentukan intensitas latihan atlet. Yang pertama, kita tentukan dulu denyut nadi maksimum atau DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang usia. Lalu, masukkan 40 tahun tadi ke rumus sehingga diketahui DNM untuk usia 40 tahun adalah 220 dikurangin 40 sama dengan 180 denyut per menit. Yang kedua, hitung intensitasnya dengan mengalihkan 70% sampai 85% dengan DNM usia 40 tadi, yaitu 180 denyut per menit. Jadi, zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85% usia 40 yang non-atlet adalah
126 sampai 153 denyut per menit. Jika sudah mencapai atau di antara denyutan tersebut, maka dikatakan sudah mencapai zona latihan. Yang ketiga, lama latihan juga tidak sama dengan yang atlet, cukup 20 sampai 30 menit dalam zona latihan. Yang kelima, ada cara penentuan intensitas latihan. Hitung terlebih dahulu denyut nadi maksimal dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang usia. Contohnya, misalkan seorang atlet berusia 20 tahun, maka DNM-nya adalah 220 dikurang 20 sama dengan 200 denyut per menit. Selanjutnya, mengukur intensitas latihannya bagi atlet olahraga prestasi. Takaran intensitas latihan sebaiknya antara 80% sampai 90% dari DNM. Jadi, intensitas latihan bagi atlet yang berusia 20 tahun adalah 80% sampai 90% dari 200 sama dengan 160 dikurang sampai 180 denyut per menit. Terus yang keenam, menentukan intensitas latihan non-atlet. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu denyut nadi maksimum dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang usia. Masukkan usia 40 tahun tadi ke rumus sehingga diketahui DNM untuk usia 40 tahun adalah 220 dikurangi 40 sama dengan 180 denyut per menit. Yang kedua, hitung intensitasnya dengan mengalihkan 70% sampai 85% dengan DNM usia 40 tadi yaitu 180 denyut per menit. Jadi, zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85% usia 40 tahun yang non-atlet adalah 120 sampai 153 denyut per menit. Jika sudah mencapai atau di antara denyut tersebut, maka dikatakan sudah mencapai zona latihan. Yang terakhir, lama latihannya juga tidak mesti sama dengan yang atlet, cukup 20 sampai 30 menit dalam zona latihan. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan materinya masih kurang dan maaf juga kalau misalkan ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.